Seorang ulama besar yang sangat taat jatuh ke dalam lembah dosa melalui godaan bertahap, membuktikan bahwa kesalehan tanpa kewaspadaan terhadap tipu daya hati bisa berakhir pada kekufuran. Di sebuah puncak bukit yang jauh dari hiruk-pikuk pemukiman manusia, berdirilah sebuah bangunan kecil yang terbuat dari batu-batu kokoh. Bangunan itu dikenal sebagai tempat ibadah atau suma'ah. Di sanalah Barsisa menghabiskan hampir seluruh usianya. Selama puluhan tahun, matahari terbit dan tenggelam tanpa pernah mendapati Barsisa sedang melakukan hal lain selain bersujud, berdiri dalam sholat, atau mengangkat tangan memohon ampunan. Baginya, dunia di bawah bukit itu hanyalah hamparan debu yang tidak memiliki nilai dibandingkan dengan ketenangan yang ia temukan dalam kesunyian ibadahnya. Kehidupan Barsisah adalah sebuah rutinitas yang sangat disiplin. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah terbangun untuk membersihkan diri dan memulai ritual penyembahan yang panjang. Ia tidak membutuhkan banyak hal untuk bertahan hidup. Sedikit air dan sepotong roti kering sudah cukup untuk menjaga raganya tetap tegak. Baginya, rasa lapar adalah cara untuk menjaga jiwanya tetap ringan, sehingga ia bisa merasa seolah-olah terbang mendekat ke langit saat sedang merenung. Tidak ada keinginan untuk memiliki harta, tidak ada ambisi untuk dikenal, dan tidak ada niat untuk mencampuri urusan duniawi yang seringkali penuh dengan tipu daya. Nama Barsisah lambat laun menyebar ke seluruh penjuru negeri, bukan karena ia sering muncul di depan publik, melainkan karena pancaran kesalehannya yang tidak bisa disembunyikan. Orang-orang mulai membicarakan tentang seorang lelaki suci yang doanya selalu menembus langit. Mereka yang menderita penyakit parah, mereka yang kehilangan harapan, hingga mereka yang terhimpit beban hidup yang berat, seringkali mendaki bukit tersebut hanya untuk meminta Barsisah mendoakan mereka. Meskipun Barsisah lebih suka menyendiri, ia tidak pernah menolak untuk memohonkan kebaikan bagi sesama. Ia percaya bahwa setiap nafas yang ia miliki adalah amanah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta dan membantu hamba-hambanya yang sedang kesulitan. Di mata penduduk sekitar, Barsisah bukan sekadar manusia biasa. Ia dianggap sebagai waliullah, seorang kekasih Tuhan yang telah mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi. Karomah atau keajaiban-keajaiban kecil seringkali dilaporkan terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Ada cerita tentang bagaimana air hujan turun tepat di saat kekeringan melanda hanya karena Barsisah menengadahkan tangannya. Ada pula kisah tentang hewan-hewan liar yang menjadi jinak dan tenang saat berada di dekat menara tempatnya beribadah. Semua fenomena ini membuat rasa hormat masyarakat kepadanya tumbuh menjadi sesuatu yang hampir menyerupai pemujaan, meski Barsisah sendiri selalu berusaha merendahkan diri dan menghindari segala bentuk pujian. Ribuan murid mulai datang dari berbagai wilayah. Mereka membangun tenda-tenda kecil di kaki bukit hanya untuk bisa berada dekat dengan sang guru. Meskipun Barsisah jarang berbicara, kehadiran fisiknya saja sudah memberikan pengaruh besar bagi mereka. Melihat Barsisah yang begitu khusyuk dalam sholatnya, membuat para murid tersebut merasa malu akan kelalaian mereka sendiri. Mereka belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati hanya dengan mengamati cara Barsisah menjalani harinya. Tempat itu menjadi pusat spiritual yang sangat dihormati, sebuah oase di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Namun, di balik semua kemuliaan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Barsisah dengan segala pencapaian spiritualnya mulai merasakan sedikit rasa bangga dalam hatinya. Ia melihat ribuan orang yang bergantung pada doanya dan ribuan murid yang meniru jejak langkahnya. Meskipun ia terus berusaha menepis perasaan itu, benih-benih kecil rasa kagum terhadap diri sendiri mulai tumbuh. Ia merasa bahwa dirinya telah aman dari godaan dunia. Ia merasa bahwa tembok ibadah yang ia bangun selama puluhan tahun sudah terlalu tinggi untuk dipanjat oleh setan manapun. Rasa aman inilah yang menjadi celah kecil yang tidak ia sadari. Iblis yang selalu mengamati dengan penuh kebencian menyadari bahwa ia tidak bisa menjatuhkan Barsisah dengan cara yang kasar.
Iblis tahu bahwa godaan berupa harta atau jabatan tidak akan mempan terhadap lelaki yang sudah terbiasa hidup dengan roti kering ini. Maka, iblis merancang sebuah rencana yang sangat halus dan bertahap. Rencana ini tidak dimulai dengan mengajak Barsisyoh melakukan dosa besar, melainkan dengan cara menyerang sisi terkuat Barsisyoh, rasa hausnya akan ibadah. Iblis ingin memanfaatkan ambisi spiritual Barsisyoh untuk menjerumuskannya ke dalam lubang kehancuran. Setiap malam, saat Barsisyoh sedang sendirian di dalam menaranya, ia sering merenungkan tentang batasan-batasan kemampuannya sebagai manusia. Ia ingin beribadah lebih lama lagi, ingin sholat lebih khusyuk lagi, dan ingin mencapai derajat yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam hal ibadah inilah yang terus dipupuk oleh bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam pikirannya saat ia merasa lelah. Barsisyoh mulai merasa bahwa pencapaiannya saat ini masih belum cukup. Padahal bagi ukuran manusia normal, apa yang ia lakukan sudah melampaui batas kewajaran. Di sisi lain, kehidupan di istana dan di pasar-pasar kota tetap berjalan seperti biasa. Namun pengaruh Barsisyoh tetap terasa kuat. Sang raja sendiri sering mengirimkan utusan untuk meminta nasihat atau sekedar memastikan bahwa sang wali dalam keadaan sehat. Keberadaan Barsisyoh dianggap sebagai jaminan keamanan bagi negeri itu dari bencana. Selama Barsisyoh masih ada di atas bukit itu, orang-orang merasa Tuhan akan selalu melindungi mereka. Tekanan sosial sebagai penjaga spiritual ini secara tidak langsung mulai membebani pundak Barsisyoh, meski ia tetap menutup diri dari dunia luar. Barsisyoh mulai mengurangi waktu tidurnya secara drastis. Ia berusaha untuk tetap terjaga sepanjang malam, bahkan saat tubuhnya sudah mulai bergetar karena kelelahan yang luar biasa. Ia berpikir bahwa dengan menyiksa raganya, jiwanya akan menjadi lebih murni. Ia tidak menyadari bahwa tubuh juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Kelelahan fisik ini perlahan-lahan mulai mempengaruhi kejernihan berpikirnya. Di tengah kondisi tubuh yang lemah dan pikiran yang terfokus hanya pada satu titik, benteng pertahanan mentalnya mulai menipis. Ia menjadi lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang terlihat sangat suci, namun sebenarnya menyesatkan. Kisah tentang Barsisyoh di bab ini adalah gambaran tentang puncak kejayaan seorang hamba. Ia berada di posisi yang diinginkan oleh setiap pencari kebenaran. Namun di puncak yang sangat tinggi itu, angin bertiup sangat kencang. Sedikit saja kaki terpleset, maka jatuh yang dialami akan jauh lebih menyakitkan daripada mereka yang jatuh saat masih berada di bawah. Barsisyoh tidak pernah menyangka bahwa tantangan terbesarnya bukan datang dari seorang penjahat atau godaan wanita cantik di pasar, melainkan dari sosok yang akan tampak lebih saleh daripada dirinya sendiri. Kesunyian di atas bukit itu kini terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah alam semesta sedang menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Barsisyoh terus melanjutkan zikirnya. Jarinya terus bergerak menghitung butiran doa, namun di luar sana, bayangan kegelapan sudah mulai merayap mendekati menara batunya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya, menghancurkan reputasinya, dan menguji iman setebal gunung yang ia miliki, sedang dalam perjalanan menuju pintu depannya. Bab ini ditutup dengan pemandangan Barsisyoh yang masih bersujud dengan tenang di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Dari kejauhan, pegunungan tampak biru kehitaman dan bintang-bintang bersinar terang, seolah memberikan penghormatan terakhir pada kemurnian yang sebentar lagi akan diuji habis-habisan. Tidak ada yang tahu, termasuk Barsisyoh sendiri, bahwa ini adalah malam-malam terakhirnya merasakan ketenangan yang murni sebelum badai besar tipu daya datang menghampiri. Setiap detik yang berlalu di menara itu adalah sejarah yang sedang ditulis dengan tinta emas, yang sayangnya sebentar lagi akan ternoda oleh tinta hitam yang tidak akan pernah bisa dihapus. Barsisyoh tetap teguh, tetap diam, dan tetap tenggelam dalam doanya.
tanpa menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai saat seorang asing dengan pakaian putih yang sangat bersih mulai melangkahkan kaki menanjak menuju puncak bukitnya. Angin gunung bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun Barsisha tetap bergeming di dalam menara batunya. Baginya, suhu udara hanyalah gangguan kecil bagi raga yang sudah lama ia tundukkan. Namun, konsentrasinya terusik ketika pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki yang teratur di atas bebatuan tajam di luar pintu menaranya. Langkah itu tidak terdengar seperti langkah penduduk desa yang terengah-engah karena kelelahan, bukan pula langkah murid yang ragu-ragu karena rasa hormat. Langkah ini terdengar sangat tenang, pasti, dan penuh wibawa. Ketika Barsisha membuka pintu kayu yang sudah tua itu, ia mendapati seorang pria berdiri di sana. Sosok itu mengenakan jubah putih bersih yang seolah-olah tidak tersentuh debu jalanan sedikit pun. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa dengan sorot mata yang dalam dan teduh. Tanpa mengucapkan satu kata pun, pria asing itu hanya mengangguk kecil sebagai tanda hormat, lalu mengambil posisi di sudut teras menara. Di sana, pria itu langsung memulai sholat dengan gerakan yang sangat sempurna, jauh lebih sempurna dari yang pernah Barsisha saksikan selama hidupnya. Awalnya, Barsisha tidak ingin mempedulikan kehadiran tamu tersebut. Ia kembali masuk ke dalam dan melanjutkan rutinitas ibadahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah fenomena aneh mulai menarik perhatiannya. Pria di luar itu tidak pernah beranjak dari tempatnya. 1 hari berlalu, pria itu tetap berdiri dalam sholat. 2 hari berlalu, pria itu tidak terlihat makan, minum, atau bahkan sekedar duduk untuk mengistirahatkan kakinya. Pada hari ketiga, Barsisha mulai merasa gelisah. Ia yang selama ini dikenal sebagai ahli ibadah paling tekun, kini merasa seperti seorang amatir di hadapan tamu misterius ini. Ketahanan fisik dan spiritual pria asing itu benar-benar di luar nalar Barsisha. Setiap kali Barsisha mencuri pandang, ia melihat pria itu masih dalam keadaan khusyuk yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya, tidak ada keringat yang menetes, dan tidak ada helaian napas yang berat. Barsisha mulai membandingkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa selama ini ia masih terlalu banyak memanjakan diri dengan tidur beberapa jam atau meminum seteguk air. Rasa kagum yang berlebihan mulai tumbuh di dalam hati Barsisha, menutupi kewaspadaan yang seharusnya ia miliki terhadap orang asing yang tiba-tiba muncul tanpa asal-usul yang jelas. Kehadiran pria ini mulai mengusik ego spiritual Barsisha. Sebagai seorang yang telah diakui sebagai wali oleh ribuan orang, ada bagian kecil di lubuk hatinya yang merasa tersaingi. Ia merasa harus mengetahui rahasia di balik kekuatan luar biasa pria tersebut. Barsisha ingin tahu bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengabaikan kebutuhan jasmani sedemikian rupa demi pengabdian kepada Tuhan. Rasa penasaran ini perlahan-lahan mengalihkan fokus Barsisha dari ibadah yang tulus menjadi pencarian akan sebuah teknik atau rahasia kekuatan yang bersifat kompetitif. Pada hari keempat, pria asing itu akhirnya menyelesaikan sholatnya dan duduk dengan tenang sambil menatap cakrawala. Barsisha tidak bisa lagi menahan diri. Ia mendekati pria itu dengan langkah perlahan, menunjukkan sikap hormat yang paling tinggi. Ia ingin menyapa, namun teringat akan janjinya sendiri untuk membatasi bicara. Pria asing itu seolah memahami apa yang ada di pikiran Barsisha. Tanpa perlu ditanya, pria itu mulai menunjukkan perilaku yang membuat Barsisha semakin yakin bahwa orang di hadapannya ini adalah seorang suci yang derajatnya berada jauh di atas dirinya. Pria itu menunjukkan sikap yang sangat rendah hati, bahkan lebih rendah hati daripada Barsisha. Ia berbicara melalui bahasa tubuh yang sangat santun, seolah-olah menganggap dirinya hanyalah debu di bawah kaki Barsisha.
Hal ini membuat Barsisha merasa sangat dihargai, sekaligus semakin penasaran. Di dalam pikiran Barsisha, jika orang sesaleh ini saja bersikap begitu hormat padanya, maka persahabatan di antara mereka akan menjadi kunci untuk mencapai makom atau tingkatan spiritual yang lebih tinggi lagi. Interaksi tanpa suara itu berlangsung selama beberapa waktu. Pria asing itu mulai menunjukkan beberapa keajaiban kecil yang memukau mata Barsisha. Ia bisa membaca arah pikiran Barsisha, seolah-olah pikiran itu tertulis di selembar kertas. Ia memberikan isyarat-isyarat tentang rahasia langit yang selama ini hanya menjadi teka-teki bagi Barsisha. Setiap tindakan pria ini dirancang untuk membangun kepercayaan total dari sang ahli ibadah. Barsisha merasa telah menemukan seorang kawan sejati, seorang rekan seperjalanan dalam menempuh jalan sunyi menuju Tuhan. Namun, di balik jubah putih yang menyilaukan dan wajah yang tampak suci itu, tersimpan rencana busuk yang telah disusun dengan sangat teliti. Sosok itu bukanlah seorang wali, melainkan sang penyesat agung yang sedang menjalankan perannya dengan sangat terapi. Iblis tahu bahwa cara tercepat untuk menghancurkan orang pintar adalah dengan membuatnya merasa kurang pintar. Dan cara tercepat menghancurkan orang saleh adalah dengan membuatnya merasa kurang saleh. Dengan menampilkan standar ibadah yang mustahil dicapai manusia biasa, iblis berhasil membuat Barsisha merasa minder dan tidak puas dengan pencapaiannya selama ratusan tahun. Rasa tidak puas inilah yang menjadi pintu masuk bagi racun yang akan segera disuntikkan ke dalam jiwa Barsisha. Barsisha yang biasanya merasa cukup dengan kedekatannya kepada Tuhan, kini mulai merasa ada yang kurang. Ia mulai merasa bahwa jalannya yang lurus dan bersih selama ini mungkin terlalu monoton, terlalu datar. Ia mulai membayangkan bahwa mungkin ada jalan pintas atau metode ekstrim yang bisa membuatnya melompat lebih jauh ke depan dalam hal spiritualitas. Pria asing itu mulai memberikan isyarat bahwa ada sebuah rahasia besar di balik kekuatannya. Ia seolah-olah ingin mengatakan bahwa untuk mencapai cahaya yang paling terang, seseorang terkadang harus berani menyentuh kegelapan. Ia mulai menanamkan ide bahwa kesalehan yang murni tanpa pernah mengenal dosa adalah kesalehan yang rapuh. Logika palsu ini mulai berputar-putar di kepala Barsisha, mengaburkan prinsip-prinsip dasar agama yang selama ini ia pegang teguh. Di bawah rembulan yang pucat, kedua sosok itu duduk berdampingan di teras menara. Yang satu adalah mangsa yang sedang merasa beruntung, dan yang lainnya adalah pemangsa yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Barsisha merasa hidupnya baru saja dimulai kembali dengan kehadiran guru baru ini. Ia tidak menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama tamu ini adalah langkah kaki yang membawanya semakin menjauh dari cahaya dan semakin mendekat ke bibir jurang yang sangat dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Barsisha tidak merasa tenang dalam zikirnya. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang kekuatan hebat yang dipamerkan oleh pria asing itu. Ia mulai terobsesi untuk menjadi sehebat tamu misteriusnya. Keinginan untuk berkuasa atas nafsu dengan cara-cara yang tidak wajar mulai tumbuh. Iblis tersenyum dalam kegelapan, melihat bagaimana umpan pertamanya telah ditelan bulat-bulat oleh sang ahli ibadah yang malang. Persahabatan yang tampak suci ini adalah awal dari sebuah tragedi yang akan diceritakan selama berabad-abad sebagai peringatan bagi siapapun yang merasa telah aman dari tipu daya. Persahabatan yang tampak suci di atas bukit itu semakin erat. Barsisha kini tidak lagi beribadah sendirian. Di sampingnya, sosok misterius berjubah putih itu terus menunjukkan ketahanan yang tidak manusiawi. Keteguhan tamu itu dalam bersujud selama berhari-hari tanpa jeda sedikit pun telah meruntuhkan kepercayaan diri Barsisha. Sang ahli ibadah yang biasanya merasa tenang dengan zikirnya, kini mulai merasa bahwa amalnya selama ratusan tahun hanyalah butiran debu yang tidak berarti dibandingkan dengan pengabdian tamunya.
Rasa haus akan kedudukan spiritual yang lebih tinggi mulai membakar hati Barshisyah. Ia ingin tahu rahasia besar di balik kekuatan luar biasa itu. Akhirnya, pada suatu senja yang merah, Barshisyah memberanikan diri untuk mencari tahu cara agar ia bisa mencapai tingkat kekhusyukan yang sama. Ia ingin tahu bagaimana raga tamunya bisa seolah-olah tidak membutuhkan makanan, minuman, atau istirahat, sementara ia sendiri masih sering merasa letih dan lapar. Sosok misterius itu mulai memberikan pengaruhnya melalui isyarat dan kata-kata yang terdengar sangat bijak namun menyesatkan. Ia menanamkan sebuah pemikiran baru ke dalam benak Barshisyah, bahwa seorang hamba tidak akan pernah merasakan manisnya ampunan Tuhan jika ia belum pernah merasakan pahitnya dosa. Logika palsu ini disampaikan dengan cara yang sangat halus, seolah-olah itu adalah sebuah ilmu tingkat tinggi yang hanya diberikan kepada para kekasih Tuhan yang terpilih. Menurut pemaparan sang tamu, ketakutan akan dosa adalah bahan bakar utama bagi semangat ibadah yang membara. Ia berargumen bahwa seseorang yang selalu suci cenderung akan merasa aman dan statis dalam imannya. Sebaliknya, mereka yang pernah terpeleset ke dalam kesalahan akan memiliki rasa takut yang sangat besar yang kemudian akan mendorong mereka untuk bersujud lebih lama, menangis lebih dalam, dan memohon dengan lebih tulus. Inilah yang ia sebut sebagai metode taubat yang menguatkan. Barshisyah mendengarkan setiap penjelasan itu dengan penuh kekaguman. Pikirannya yang sudah mulai lelah karena kurang tidur dan tekanan spiritual mulai menerima logika terbalik tersebut. Ia mulai membayangkan bahwa jika ia melakukan satu kesalahan kecil, maka sisa hidupnya akan dihabiskan dengan kualitas ibadah yang jauh lebih hebat dari sekarang. Ia merasa bahwa ini adalah jalan pintas yang masuk akal untuk melompati tingkatan-tingkatan spiritual yang selama ini ia lalui dengan sangat lambat. Tamu tersebut kemudian mulai memberikan pilihan-pilihan dosa yang bisa dilakukan. Ia menyodorkan 3 hal yang menurutnya memiliki tingkat resiko yang berbeda. Pilihan pertama adalah melakukan pembunuhan, yang langsung ditolak oleh nurani Barshisyah karena ia tahu bahwa nyawa adalah sesuatu yang sangat suci. Pilihan kedua adalah melakukan zina, yang juga ditolak mentah-mentah oleh Barshisyah karena ia telah menjaga kesucian dirinya selama ratusan tahun. Hingga akhirnya, sang tamu menunjuk pada pilihan ketiga, meminum khamar atau minuman keras. Sosok itu meyakinkan Barshisyah bahwa meminum segelas cairan merah itu adalah dosa yang paling ringan di antara ketiganya. Ia berdalih bahwa meminum khamar hanyalah urusan antara seorang hamba dengan tenggorokannya sendiri, tidak merugikan orang lain seperti membunuh, dan tidak merusak kehormatan orang lain seperti berzina. Setelah meminumnya, Barshisyah cukup bertaubat sebentar, lalu ia akan mendapatkan energi spiritual baru yang dahsyat untuk melanjutkan ibadahnya. Di dalam pikiran Barshisyah yang sedang kacau, tawaran ini terdengar sangat logis. Ia merasa sanggup untuk mengendalikan efek dari segelas minuman. Ia yakin bahwa setelah melakukan itu, ia akan segera kembali ke menaranya, membasuh diri, dan menjadi manusia yang lebih baik. Ia tidak menyadari bahwa khamar adalah ibu dari segala kejahatan, sebuah pintu pembuka yang jika sekali saja diketuk, maka seluruh tembok pertahanan diri akan runtuh seketika. Tamu berjubah putih itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kelicikan namun tampak seperti senyum kasih sayang di mata Barshisyah. Ia mengarahkan Barshisyah untuk turun ke kota, menuju sebuah kedai kecil yang tersembunyi. Barshisyah yang selama puluhan tahun tidak pernah menginjakkan kaki di tempat-tempat seperti itu, mulai melangkah turun dari bukit sucinya. Ia berjalan dengan jubah kebesarannya yang masih bersih, namun hatinya mulai membawa benih-benih pengkhianatan terhadap prinsip hidupnya sendiri. Sepanjang perjalanan turun, alam seolah-olah memberikan peringatan. Burung-burung yang biasanya berkicau menyambutnya kini terdiam. Angin yang biasanya terasa sejuk, kini terasa membawa debu yang menyesakan. Namun, ambisi untuk menjadi lebih soleh melalui jalan yang salah telah menutup mata batin Barshisyah.
Ia hanya fokus pada satu tujuan, melakukan dosa kecil itu secepat mungkin, bertaubat, dan kembali menjadi wali yang lebih hebat dari sebelumnya. Di kaki bukit, keramaian manusia mulai menyambutnya. Barsisyah merasa asing dengan pemandangan di sekitarnya. Bau pasar yang menyengat, suara tawa orang-orang yang mengejar dunia, dan pemandangan kehidupan yang jauh dari zikir membuatnya sempat ragu. Namun bayangan tentang ketangguhan tamu misteriusnya kembali muncul, memberikan dorongan palsu agar ia terus melangkah. Ia mencari kedai yang dimaksud, tempat di mana cairan merah yang menjanjikan pencerahan itu berada. Bab ini berakhir dengan sosok Barsisyah yang berdiri di depan pintu sebuah kedai minuman. Ia tampak seperti cahaya yang akan masuk ke dalam lubang gelap. Di dalam sana bukan hanya cairan yang memabukkan yang menantinya, melainkan rangkaian tragedi yang sudah dirancang dengan sangat presisi oleh iblis. Barsisyah tidak menyadari bahwa segelas minuman yang ia anggap ringan itu adalah kunci yang akan membuka kotak Pandora penuh darah, aib, dan kekufuran. Ia menarik napas panjang, memantapkan langkahnya, dan masuk ke dalam tempat yang akan menjadi awal dari kehancuran abadi hidupnya. Barsisyah melangkah masuk ke dalam kedai yang remang-remang itu dengan perasaan yang berkecamuk. Bau tajam dari cairan yang difermentasi dan asap tungku menyambut indranya yang selama puluhan tahun hanya terbiasa dengan wangi kasturi dan udara pegunungan yang murni. Di dalam sana, orang-orang duduk berkelompok, tertawa keras dan kehilangan kendali diri. Kehadiran Barsisyah dengan jubah putihnya yang agung sempat membuat suasana menjadi hening sejenak. Mereka mengenali sosok suci itu, namun Barsisyah segera menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan identitasnya di balik bayangan sudut ruangan. Ia duduk di sebuah meja kayu yang lengket oleh sisa-sisa minuman. Di hadapannya, seorang pelayan wanita datang membawa sebuah gelas berbahan tanah liat yang berisi cairan berwarna merah pekat. Barsisyah menatap cairan itu dengan tangan yang gemetar. Dalam benaknya, ia terus mengulang alasan yang diberikan oleh tamu misteriusnya. Ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai taubat yang lebih dalam. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa segelas kecil ini tidak akan mampu merobohkan benteng keimanan yang telah ia bangun selama ratusan tahun. Dengan satu tarikan nafas, Barsisyah meminum cairan itu. Rasa panas yang membakar langsung menjalar dari tenggorokannya menuju perut, lalu naik dengan cepat ke kepalanya. Awalnya ia merasa pusing yang hebat, namun perlahan-lahan rasa malu dan takut yang tadinya menghimpit dadanya mulai memudar. Logika sehatnya mulai tumpul. Ia yang biasanya sangat menjaga pandangan dan pikiran, kini mulai merasa dunia di sekelilingnya tampak lebih berwarna dan menyenangkan. Satu gelas ternyata tidak cukup untuk memuaskan rasa penasaran yang telah berubah menjadi haus yang tak terkendali. Karena akal sehatnya sudah mulai lumpuh, Barsisyah memesan gelas kedua, lalu ketiga. Setiap tetes cairan itu seolah-olah mengikis lapisan demi lapisan kesalehan yang membungkus jiwanya. Ia mulai ikut tertawa kecil, melupakan zikir yang biasanya tidak pernah lepas dari lisan. Benteng pertahanan yang ia banggakan kini telah retak sepenuhnya, membiarkan ego dan nafsu yang selama ini ia tekan muncul ke permukaan dengan kekuatan yang dahsyat. Di tengah kondisi mabuk itu, pandangan Barsisyah tertuju pada wanita pelayan kedai yang sejak tadi memperhatikannya. Wanita itu adalah putri dari pemilik kedai yang memiliki kecantikan yang memikat namun sederhana. Dalam keadaan sadar, Barsisyah pasti akan segera memalingkan wajah dan memohon ampunan. Namun di bawah pengaruh khamar, wanita itu tampak seperti godaan yang tak terbendung. Bisikan-bisikan halus yang tadinya hanya terdengar sayup di telinganya, kini berubah menjadi teriakan yang menuntut pemuasan.
Akal sehat Barsisyah telah benar-benar hilang. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang wali atau ahli ibadah. Ia hanya melihat dirinya sebagai seorang pria yang penuh dengan keinginan liar yang selama ini terpendam di bawah jubah kesuciannya. Nafsu yang telah lama terpenjara kini mengamuk, menuntut haknya setelah sekian lama diabaikan. Barsisyah mulai mendekati wanita itu, melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh seorang yang tangannya sering dicium oleh para raja. Tragedi demi tragedi mulai tersusun rapi dalam satu malam yang terkutuk itu. Dimulai dari segelas minuman yang dianggap dosa kecil, Barsisyah kini terjerumus ke dalam dosa besar yang selama ini ia hindari dengan segenap jiwa. Perzinahan. Di dalam sebuah ruangan gelap di belakang kedai, kesucian yang ia jaga selama ratusan tahun hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan waktu yang singkat. Cahaya spiritual yang selama ini menyinari wajahnya padam seketika, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Setelah perbuatan nista itu selesai, efek hamar perlahan-lahan mulai memudar, menyisakan rasa sakit di kepala dan kesadaran yang mengerikan. Barsisyah terbangun dan menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia melihat wanita di sampingnya, dan seketika rasa takut yang luar biasa menghujam jantungnya. Bukan takut kepada Tuhan yang pertama kali muncul, melainkan takut akan penilaian manusia. Ia membayangkan bagaimana reaksi ribuan muridnya jika mereka tahu guru mereka adalah seorang pezina. Ia membayangkan kehancuran reputasinya yang telah dibangun dengan susah payah. Ketakutan akan aib duniawi inilah yang menjadi jebakan berikutnya. Iblis yang sejak tadi mengamati dari balik bayangan mulai membisikkan solusi yang jauh lebih keji. Barsisyah diingatkan bahwa wanita itu bisa saja berbicara kepada orang lain atau menunjukkan bukti kehamilan di kemudian hari. Jika itu terjadi, Barsisyah tidak hanya akan kehilangan kehormatannya, tetapi juga nyawanya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan namamu adalah dengan melenyapkan saksi mata ini. Bisik kegelapan itu di telinga Barsisyah. Barsisyah yang kini jiwanya telah dikuasai oleh kepanikan dan ego, kehilangan kemampuan untuk bertaubat dengan tulus. Ia justru memilih untuk menutupi satu lubang dosa dengan menggali lubang dosa yang lebih dalam lagi. Dengan tangan yang biasanya digunakan untuk memegang tasbih dan menengadah meminta keberkahan, Barsisyah melakukan tindakan yang paling biadab. Ia mencabut nyawa wanita malang itu, mengakhiri hidup seseorang demi menutupi rasa malunya sendiri. Malam itu, di dalam kedai yang sepi, seorang wali telah berubah menjadi seorang pembunuh. Barsisyah menggali tanah di bawah lantai ruangan itu dengan tergesa-gesa, menyembunyikan jasad wanita tersebut beserta rahasia kelamnya. Ia membersihkan bercak darah di jubahnya dengan air yang terasa dingin seperti es. Setelah semuanya tampak rapi kembali, ia melangkah keluar dari kedai menuju bukitnya dalam kegelapan subuh. Ia berjalan menanjak dengan nafas yang memburu. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah bumi sendiri enggan dipijak olehnya. Ia kembali ke menaranya, duduk di tempat biasa ia beribadah, dan mencoba untuk terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, kesunyian menara itu kini terasa mencekam. Dinding-dinding batu itu seolah-olah menatapnya dengan penuh kebencian. Barsisyah telah kembali ke tempat sucinya, namun ia membawa serta iblis di dalam dadanya. Ia tidak menyadari bahwa kebohongan yang ia tanam di bawah lantai kedai itu akan segera tumbuh menjadi badai yang akan meruntuhkan seluruh dunianya. Fajar menyingsing di atas bukit dengan warna merah yang tampak lebih pekat dari biasanya bagi penglihatan Barsisyah. Ia duduk bersila di tempat sujudnya, mencoba memejamkan mata dan mengatur nafas sebagaimana yang ia lakukan selama ratusan tahun. Namun, ketenangan yang biasanya datang menyelimuti jiwanya kini telah menguap. Setiap kali ia menutup mata,
Bayangan gelas merah di kedai itu, tatapan ketakutan wanita pelayan, dan dinginnya tanah yang ia gali dengan jemarinya sendiri muncul menghantui pikirannya. Di sudut menara, tamu berjubah putih itu masih ada. Sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun keberadaannya kini terasa seperti beban yang menghimpit dada Barsisha. Tamu itu tampak tetap khusyuk, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal dialah yang membisikkan ide tentang dosa kecil tersebut. Barsisha ingin berteriak menuduh pria itu sebagai penyebab kehancurannya, namun ia sadar bahwa tangan yang memegang gelas dan tangan yang melakukan kekejian itu adalah tangannya sendiri. Rasa malu yang amat sangat membuatnya bungkam 1000 bahasa. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin yang luar biasa bagi Barsisha. Ia tetap menjalankan rutinitas ibadahnya di depan para murid yang datang berkunjung. Dari kejauhan, orang-orang masih melihatnya sebagai sosok wali yang agung, seorang lelaki suci yang wajahnya senantiasa menunduk karena takut kepada Tuhan. Padahal, Barsisha menunduk karena ia tidak sanggup menatap langit. Ia merasa setiap butir tasbih yang ia putar adalah sebuah kebohongan besar, dan setiap doa yang ia ucapkan tertahan di atap menaranya, tidak mampu menembus awan. Ketakutan terbesar Barsisha mulai mewujud ketika ia menyadari bahwa tindakan nistanya di kedai malam itu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus hanya dengan mencuci jubah. Kabar tentang hilangnya putri pemilik kedai mulai menyebar hingga ke kaki bukit. Orang-orang membicarakan gadis malang yang menghilang tanpa jejak setelah malam yang ramai. Barsisha mendengar bisik-bisik itu dari para muridnya yang membawakan makanan. Setiap kali nama gadis itu disebut, jantung Barsisha berdegup kencang seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Ego dalam diri Barsisha mulai bekerja keras untuk menciptakan mekanisme pertahanan. Ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan yang tidak terhindarkan. Ia mencoba membangun logika baru bahwa Tuhan pasti akan mengampuninya karena ia adalah seorang kekasihnya yang telah mengabdi begitu lama. Ia berpikir bahwa satu malam yang kelam tidak mungkin menghapus catatan kebaikan selama ratusan tahun. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, sebuah suara kecil terus berkata bahwa ia telah mengkhianati segalanya demi rasa takut akan aib manusia. Sementara itu, di bawah lantai kedai yang gelap, rahasia yang dikubur Barsisha mulai membusuk. Iblis tidak membiarkan korban Barsisha hilang begitu saja dari ingatan orang-orang. Melalui mimpi-mimpi yang gelisah, keluarga gadis itu mulai merasa ada yang tidak beres dengan hilangnya putri mereka. Mereka mulai mencari ke setiap sudut kota, bertanya kepada setiap pelanggan yang datang pada malam itu. Lingkaran pencarian itu perlahan-lahan mulai menyempit, mendekati titik di mana Barsisha terakhir kali terlihat sebelum kembali ke bukitnya. Barsisha mulai mengalami paranoid. Ia merasa setiap pasang mata muridnya sedang menyelidiki rahasianya. Ia merasa suara angin yang berhembus di celah batu menara adalah suara tangisan wanita yang ia bunuh. Ibadahnya kini bukan lagi bentuk pengabdian, melainkan pelarian dari rasa bersalah yang mencekik. Ia semakin menutup diri, jarang keluar dari menara, dan membiarkan rambut serta jenggotnya tumbuh tidak teratur. Orang-orang mengira ia sedang mencapai tingkat fana atau kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Padahal, ia sedang membusuk dalam ketakutan. Tamu misterius di sudut menara itu akhirnya bergerak. Ia mendekati Barsisha yang sedang terduduk lemas. Tanpa suara, tamu itu meletakkan tangannya di bahu Barsisha. Sentuhan itu tidak memberikan kehangatan, melainkan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Melalui bahasa isyarat yang halus, tamu itu seolah memberikan dukungan, meyakinkan Barsisha bahwa selama ia tetap diam dan terus berakting sebagai orang suci, rahasia itu akan tetap aman terkubur. Barsisha, yang sudah kehilangan pegangan moral, akhirnya bergantung sepenuhnya pada nasihat bisu sang penyesat. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Sebuah petunjuk kecil mulai terungkap di kota.
Seorang pemabuk lain yang ada di kedai malam itu samar-samar mengingat sosok pria berjubah agung yang masuk ke ruang belakang. Meskipun ingatan itu kabur karena pengaruh hamar, berita itu cukup untuk memicu kecurigaan di hati keluarga korban. Mereka tidak berani menuduh Barsisha secara langsung karena reputasinya yang setinggi langit. Namun, benih keraguan telah tertanam. Barsisha kini berada di persimpangan jalan yang paling menentukan. Ia bisa saja turun ke kota, mengakui segala perbuatannya, menerima hukuman dunia, dan memohon ampunan yang tulus di hadapan Tuhan. Namun, kesombongan dan rasa takut akan kehilangan status sebagai wali menghalanginya. Ia lebih memilih untuk mempertahankan topeng kesuciannya daripada menyelamatkan jiwanya yang sedang sekarat. Ia tidak menyadari bahwa dengan memilih untuk terus berbohong, ia sedang mengikatkan lehernya sendiri pada tali gantung yang sedang disiapkan oleh iblis. Bab ini ditutup dengan pemandangan Barsisha yang mencoba kembali bersujud di tengah malam yang sunyi. Namun, kali ini, ia merasakan bumi yang ia sujud tidak lagi terasa kokoh. Ia merasa seolah-olah tanah di bawahnya mulai retak, siap menelannya ke dalam lubang kegelapan yang sama dengan tempat ia mengubur korbannya. Di kegelapan itu, iblis tersenyum lebar, menyadari bahwa mangsanya kini telah benar-benar terjepit di antara kesombongan diri dan ketakutan akan manusia, meninggalkan Tuhan jauh di belakang punggungnya. Matahari tidak lagi membawa kehangatan bagi Barsisha. Cahayanya yang menembus celah-celah sempit jendela menara batu itu kini terasa seperti telunjuk yang menuduh. Di bawah lantai kedai yang jauh di kaki bukit, jasad wanita malang itu mulai menjadi pembicaraan yang tak kunjung padam. Namun, di atas bukit ini, Barsisha masih dipuja. Kontradiksi antara apa yang diketahui dunia dan apa yang disembunyikan nuraninya mulai merusak kewarasan sang ahli ibadah. Iblis yang masih setia menyamar sebagai rahib di sudut ruangan kini mulai memainkan tahap akhir dari rencana penghancurannya. Ia tidak lagi hanya diam. Melalui bisikan-bisikan halus yang seolah datang dari dalam pikiran Barsisha sendiri, ia mulai menanamkan rasa takut yang bersifat paranoid. Barsisha mulai merasa bahwa setiap kicauan burung di luar menaranya adalah suara saksi yang menceritakan kejahatannya kepada angin. Ia merasa setiap detak jantungnya adalah ketukan pintu dari para penjaga kerajaan yang datang untuk menjemputnya. Ketakutan akan kehilangan status sosial ternyata jauh lebih besar daripada ketakutannya kepada Tuhan. Barsisha yang dahulu mampu berdiri semalam suntuk karena cinta kepada Sang Pencipta, kini berdiri semalam suntuk karena terjaga oleh kecemasan. Ia mulai merancang berbagai skenario kebohongan di dalam kepalanya. Jika seseorang bertanya, ia akan mengatakan bahwa wanita itu pergi dengan selamat. Jika seseorang menemukan jasadnya, ia akan mengatakan bahwa setanlah yang melakukannya untuk memfitnah dirinya. Ia menjadi arsitek dari sebuah bangunan dusta yang sangat rumit. Sementara itu, di kota, kecurigaan keluarga korban mulai berubah menjadi kepastian. Iblis, dalam wujud yang berbeda, seorang pengembara tua, mendatangi keluarga tersebut. Dengan nada bicara yang penuh keyakinan, pengembara itu memberikan petunjuk spesifik. Carilah di bawah lantai ruangan belakang kedai, di mana seorang lelaki berjubah agung terakhir kali terlihat. Kabar ini bagaikan api yang menyambar tumpukan jerami kering. Keluarga korban yang didampingi oleh puluhan warga dan penjaga keamanan segera menuju kedai tersebut. Di atas bukit, Barsisha merasakan kegelisahan yang memuncak. Ia melihat dari ketinggian menaranya sebuah kerumunan orang yang bergerak dari arah pasar menuju kedai di pinggiran kota. Debu yang berterbangan dari langkah kaki mereka tampak seperti awan gelap yang membawa badai. Barsisha tahu bahwa saat-saat penentuan telah tiba. Ia menoleh kepada tamu misteriusnya, berharap mendapatkan kekuatan atau solusi ajaib.
Namun pria berjubah putih itu hanya memberikan senyuman tipis yang terasa dingin dan asing. Di kedai itu, suasana menjadi sangat mencekam. Dengan izin pemilik kedai, warga mulai membongkar lantai kayu yang ditunjuk oleh sang pengembara misterius. Setiap hantaman linggis ke permukaan tanah terasa seperti hantaman pada jantung Barsishah di atas bukit. Hingga akhirnya, bau busuk yang menyengat keluar dari lubang yang baru saja digali. Tangisan histeris pecah ketika jasad wanita itu ditemukan. Namun yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya sepotong kain kecil dari jubah yang sangat khas, kain yang hanya dimiliki oleh Barsishah, sang wali yang mereka muliakan. Bukti itu tidak bisa dibantah. Masyarakat yang tadinya penuh hormat seketika berubah menjadi massa yang dipenuhi amarah. Mereka merasa dikhianati oleh sosok yang selama ini mereka anggap sebagai jembatan menuju langit. Seorang suci yang ternyata adalah seorang pemabuk, pezina, dan pembunuh, teriak mereka. Kemarahan itu menjalar dengan cepat. Ribuan murid yang tadinya berkumpul di kaki bukit untuk mencari berkah, kini bubar dengan rasa malu dan kecewa yang mendalam. Sebagian dari mereka bahkan ikut bergabung dengan massa yang mulai mendaki bukit untuk menyeret Barsishah turun. Barsishah melihat gelombang manusia itu mendekat. Ia melihat obor-obor yang mulai dinyalakan meskipun hari masih siang. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kebencian, wajah yang sama yang biasanya menatapnya dengan penuh harap. Rasa sombong yang selama ini menyelimutinya kini hancur menjadi serpihan kecil. Ia ingin lari, namun kakinya terasa terpaku pada lantai batu menaranya. Ia ingin berdoa, namun lidahnya terasa keluh, seolah-olah kata-kata suci telah diharamkan baginya untuk diucapkan. Tamu berjubah putih itu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati pintu, menatap massa yang semakin dekat, lalu menoleh ke arah Barsishah. Untuk pertama kalinya, wajah tamu itu berubah. Cahaya palsu yang menyelimutinya memudar, digantikan oleh aura kegelapan yang pekat. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang rahib yang saleh, melainkan seperti bayangan yang haus akan kehancuran. Barsishah tersadar bahwa ia telah mengundang serigala ke dalam kandangnya, namun kesadaran itu datang terlambat. Massa akhirnya sampai di depan pintu menara. Mereka mendobrak pintu kayu yang selama ini menjadi simbol kesucian itu. Barsishah diseret keluar tanpa ampun. Jubah putihnya yang agung kini robek dan kotor terkena tanah. Rambutnya yang memutih ditarik, dan tubuhnya yang ringkih dipaksa berjalan menuruni bukit di tengah cacian dan lemparan batu. Tidak ada lagi karomah yang melindunginya, tidak ada lagi doa yang mampu menahan amarah manusia. Barsishah, sang ahli ibadah ratusan tahun, kini hanyalah seorang pesakitan yang menunggu vonis di hadapan hukum dunia. Di sepanjang jalan menuju pengadilan kota, Barsishah hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menatap langit karena merasa langit sedang meludahinya. Ia tidak berani menatap bumi karena bumi sedang menuntut darah yang ia tumpahkan. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya, di mana setiap napas yang ia hirup terasa seperti racun yang menyiksa. Dan di kejauhan, di antara kerumunan orang yang menghujatnya, ia melihat bayangan tamu misterius itu tertawa tanpa suara, menikmati pemandangan jatuhnya seorang raksasa spiritual ke dalam kubangan aib yang paling hina. Lantai batu pengadilan yang dingin terasa sangat keras di bawah lutut Barsishah. Ia yang selama ratusan tahun hanya bersujud di atas hamparan permadani halus atau sajadah yang bersih, kini dipaksa berlutut di tengah kerumunan massa yang dipenuhi amarah. Jubahnya yang dahulu putih bersih, simbol dari kemurnian jiwanya, kini koyak dan berlumuran debu serta noda-noda yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi keheningan yang khusyuk di sekelilingnya. Yang ada hanyalah teriakan kutukan dan jerit tangis keluarga korban yang menuntut keadilan. Sang hakim, seorang pria tua dengan wajah yang menyimpan kekecewaan mendalam, menatap Barsishah dari atas kursinya. Selama bertahun-tahun, hakim itu adalah salah satu orang yang sering mengirimkan hadiah dan meminta doa kepada sang ahli ibadah.
Namun kini, di hadapannya bukan lagi seorang wali, melainkan seorang pesakitan yang tertunduk lesu. Bukti-bukti yang ditemukan di bawah lantai kedai diletakkan di tengah ruangan, sebotol sisa homar, potongan kain jubah milik Barsisha, dan yang paling memilukan, jasad wanita yang telah kehilangan nyawanya demi menutupi aib seorang lelaki suci. Barsisha tidak mampu membela diri. Setiap kali ia mencoba membuka mulut untuk mencari alasan, lidahnya terasa keluh. Kebohongan-kebohongan yang ia susun rapi di dalam menara seolah-olah menguap saat ia berhadapan dengan kenyataan yang begitu telanjang. Iblis yang tadinya memberikan janji-janji perlindungan di dalam pikirannya, kini benar-benar menghilang dari pandangan matanya. Barsisha merasa sendirian di tengah samudra manusia yang ingin menenggelamkannya. Di luar gedung pengadilan, ribuan muridnya yang dahulu memujanya, kini berdiri dengan wajah merah padam. Mereka merasa telah ditipu oleh sebuah citra palsu. Rasa hormat yang berlebihan berubah menjadi kebencian yang tak terkendali. Mereka merasa seolah-olah waktu yang mereka habiskan untuk belajar darinya adalah kesia-siaan yang memalukan. "Salib dia, hukum dia!" teriak massa yang mulai tidak sabar menanti putusan. Tekanan massa ini membuat suasana di dalam ruangan semakin mencekam, seolah-olah dinding-dinding pengadilan pun ikut menekan raga Barsisha yang semakin ringkih. Vonis akhirnya dijatuhkan. Untuk dosa meminum khamar, berzina, dan membunuh jiwa yang tidak berdosa, Barsisha dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Mendengar keputusan itu, Barsisha merasakan dunianya benar-benar runtuh. Kematian yang dahulu ia rindukan sebagai jalan menuju pertemuan dengan Tuhan, kini datang sebagai hukuman yang menghinakan. Ia akan mati bukan sebagai pahlawan iman, melainkan sebagai penjahat yang namanya akan dikenang dengan rasa jijik oleh generasi mendatang. Prosesi menuju tempat eksekusi adalah perjalanan yang paling menyakitkan bagi Barsisha. Ia diarak melewati jalan-jalan kota yang biasanya ia hindari untuk menjaga kesuciannya. Kini, ia dipaksa melihat realitas dunia yang penuh dengan luka akibat perbuatannya sendiri. Orang-orang melemparinya dengan kotoran dan batu kecil sambil meneriakkan kata-kata yang menyayat hati. "Di mana Tuhanmu sekarang, wahai wali palsu?" teriak seseorang dari kerumunan. Barsisha hanya bisa memejamkan mata. Namun kegelapan di balik kelopak matanya justru menampilkan kembali detik-detik saat ia mencekik wanita malang itu di ruang belakang kedai. Sesampainya di lapangan luas di pinggir kota, sebuah tiang kayu besar telah dipancangkan tegak lurus menantang langit. Para algojo dengan kasar mengangkat tubuh Barsisha yang sudah tidak berdaya dan mengikat tangannya kuat-kuat pada palang kayu tersebut. Setiap lilitan tali terasa seperti jeratan dosa yang mengikat erat jiwanya. Matahari siang itu bersinar sangat terik, seolah-olah ingin menyingkap setiap sisa kebohongan yang masih tersisa di dalam hati Barsisha. Saat tubuhnya sudah tergantung di atas tiang salib, kerumunan massa perlahan-lahan mulai tenang, memberikan ruang bagi kesunyian yang mencekam. Barsisha menatap ke arah kerumunan, mencari satu wajah yang mungkin masih menaruh belas kasihan padanya, namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan penuh dendam. Di titik ini, Barsisha mulai merasa putus asa. Ia merasa Tuhan telah benar-benar menutup pintu rahmat baginya. Ia merasa bahwa ibadah selama ratusan tahun telah terhapus total oleh satu malam yang penuh kegilaan. Di tengah keputusasaan yang mendalam itu, dari sudut matanya, Barsisha melihat sosok yang sangat ia kenal. Pria berjubah putih yang dahulu menemaninya di menara berdiri di kejauhan, terpisah dari kerumunan massa. Sosok itu tidak tampak marah ataupun sedih. Ia justru menatap Barsisha dengan pandangan yang penuh kemenangan. Barsisha ingin berteriak meminta bantuan kepada sosok itu, mengingat janji-janji manis tentang kekuatan dan keselamatan yang pernah dibisikkannya. Namun, bibir Barsisha hanya mampu mengeluarkan erangan lemah.
Ia berada di ambang kematian, tergantung di antara bumi yang menolaknya dan langit yang tampaknya telah berpaling darinya. Rasa takut akan azab yang akan datang setelah kematian mulai menghantui pikirannya, melebihi rasa sakit fisik akibat ikatan tali di tangannya. Ia sadar bahwa perjalanannya sebagai ahli ibadah telah berakhir di tiang kayu yang menghinakan ini. Dan disinilah, di saat-saat terakhirnya, iblis sedang menyiapkan satu ujian terakhir yang akan menentukan nasib abadi jiwa Barsisa. Bab ini ditutup dengan bayangan tubuh Barsisa yang tergantung lemas, terayun-ayun ditiup angin sore yang kering. Di sekelilingnya, bayangan tiang salib memanjang di atas tanah, tampak seperti jari raksasa yang menunjuk ke arah kegelapan. Barsisa sedang menanti ajal dalam keadaan su'ul khotimah, sebuah akhir yang paling ditakuti oleh setiap pencari Tuhan. Namun, sebelum napas terakhirnya berhembus, sebuah tawaran terakhir akan datang dari sosok yang telah menghancurkan hidupnya. Sebuah tawaran yang akan menuntut harga yang lebih mahal dari sekedar nyawa. Matahari mulai condong ke ufuk barat, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan dari tiang salib tempat Barsisa tergantung. Napas sang ahli ibadah semakin memburu, terasa pendek dan berat, seolah paru-parunya telah terisi oleh debu penyesalan yang pekat. Rasa sakit dari ikatan tali di pergelangan tangannya kini mati rasa, berganti dengan sensasi dingin yang merambat pelan dari ujung kaki menuju jantungnya. Di bawah sana, kerumunan massa mulai membubarkan diri, menyisakan kesunyian yang mencekam di lapangan eksekusi tersebut. Dalam kesendirian yang menyakitkan itu, tiba-tiba Barsisa merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ia memaksakan matanya yang bengkak untuk terbuka sedikit. Di hadapannya, berdiri sosok pria berjubah putih yang selama ini menemaninya di menara. Namun, kali ini penyamaran itu mulai luntur. Wajah pria itu tidak lagi tenang dan teduh, melainkan menampakkan seringai yang penuh dengan kepuasan jahat. Auranya terasa panas dan menyesakan, berbeda jauh dengan kesan suci yang selama ini dipamerkan. Pria itu menatap Barsisa yang sekarat dengan pandangan menghina. Ia mulai berbicara, namun suaranya tidak lagi melalui telinga, melainkan langsung bergema di dalam rongga dada Barsisa. Ia mengakui bahwa dialah yang mengatur setiap langkah kejatuhan sang ahli ibadah. Dialah yang menyamar menjadi rahib untuk memicu rasa iri. Dialah yang membisikkan ide tentang dosa kecil yang nikmat. Dan dialah yang menuntun keluarga korban untuk menemukan jasad wanita itu di bawah lantai kedai. Segala pemujaan yang diterima Barsisa selama ratusan tahun dihancurkan oleh iblis hanya dalam hitungan hari. Barsisa mengerang dalam keputusasaan yang luar biasa. Ia merasa telah menjadi permainan yang sangat hina di tangan makhluk terkutuk itu. Namun, di tengah penderitaannya, iblis memberikan tawaran terakhir. Ia menjanjikan keselamatan fisik. "Aku bisa memutuskan tali-tali ini sekarang juga," bisik iblis dengan nada yang seolah-olah penuh belas kasihan. "Aku bisa membuatmu menghilang dari pandangan manusia dan membawamu kembali ke puncak bukitmu yang jauh. Engkau bisa hidup kembali sebagai wali, memulai semuanya dari awal dan menghapus noda ini dari sejarah dunia." Harapan palsu itu menyambar hati Barsisa yang sedang ketakutan menghadapi kematian. Ia yang selama ratusan tahun berbicara tentang tawakal, kini justru dikuasai oleh rasa takut yang amat sangat akan maut. Harga yang diminta iblis terdengar sangat sederhana bagi seseorang yang sedang diambang ajal. "Cukup berikan satu sujud kepadaku. Akui bahwa akulah penolongmu, bukan Tuhanmu yang membiarkanmu tergantung di kayu ini sendirian." Barsisa bimbang. Logika imannya berteriak bahwa ini adalah kesyirikan yang paling nyata, sebuah pengkhianatan abadi terhadap penciptanya. Namun, rasa sakit di tubuhnya dan bayangan api neraka yang ia bayangkan sedang menantinya membuat akal sehatnya benar-benar lumpuh. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya,
Padahal, dialah yang telah meninggalkan Tuhan sejak kelas pertama khamar itu menyentuh bibirnya. Ketakutan akan kematian yang menghinakan mengalahkan segalanya. Karena tangannya terikat dan tubuhnya kaku di tiang salib, Barsisa tidak bisa melakukan sujud dengan gerakan fisik yang sempurna. Iblis memahami hal itu dan memberikan kelonggaran yang licik. Cukup dengan isyarat kepalamu, bisiknya lagi. Barsisa, dengan sisa tenaga yang ia miliki, perlahan-lahan menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah iblis. Ia memberikan penghormatan terakhirnya bukan kepada Sang Pencipta, melainkan kepada Sang Penyesat yang telah menghancurkan hidupnya. Seketika setelah isyarat itu dilakukan, iblis tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar memenuhi lapangan sunyi itu, sebuah tawa kemenangan yang meruntuhkan sisa-sisa harapan Barsisa. Iblis kemudian menampakkan wujud aslinya yang mengerikan, jauh dari jubah putih yang selama ini ia pakai. Dengan nada dingin yang mematikan, iblis berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam, sedangkan engkau justru lebih takut kepadaku dan kematianmu." Iblis menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan Barsisya yang masih tergantung di tiang salib dalam keadaan yang paling malang. Tidak ada tali yang putus, tidak ada keajaiban yang menyelamatkannya. Barsisya menyadari bahwa ia telah tertipu untuk kedua kalinya, dan kali ini adalah penipuan yang tidak memiliki jalan kembali. Ia telah menukar iman ratusan tahun dengan satu isyarat kepala yang sia-sia di detik-detik terakhir napasnya. Beberapa saat kemudian, napas Barsisya terhenti sepenuhnya. Kepalanya terkulai lemas di atas dadanya yang sudah tidak berdetak. Ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, sebuah akhir yang buruk setelah masa lalu yang gemilang. Sang ahli ibadah yang namanya dahulu dielu-elukan oleh ribuan murid, kini hanyalah jasad tak bernyawa yang tergantung di pinggir kota sebagai peringatan bagi siapapun yang merasa tinggi hati dengan amalnya. Kisah Barsisya berakhir di sana, di bawah langit senja yang perlahan menggelap. Menaranya di atas bukit tetap berdiri tegak, namun kini menjadi kosong dan berhantu, menjadi monumen bisu tentang betapa rapuhnya kesalehan manusia jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan kewaspadaan terhadap tipu daya nafsu. Barsisya menjadi bukti nyata bahwa perjalanan menuju Tuhan adalah perjuangan yang berlangsung hingga napas terakhir, dan satu langkah yang salah di garis finish bisa menghapus seluruh jejak yang telah diukir selama ratusan tahun.